Usai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai pergolakan. Salah satunya gerakan 30 September G30S PKI yang dilatar belakangi oleh konsep ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme yang digagas Presiden Soekarno antara tahun 1959 sampai 1965. Dalam konsep ini, Soekarno menginginkan partisipasi PKI. Namun, hal tersebut memicu ketidakharmonisan antara militer, terutama Angkatan Darat dan PKI. Ketegangan ini memuncak akibat adanya rencana pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan PKI untuk berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Petinggi Angkatan Darat menolak rencana tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan yang semakin mendalam antara kedua belah pihak. Dokter, bagaimana kondisi Yang Mulia saat ini? Kondisi Yang Mulia Bung saat ini sangatlah kritis. Namun, hal itu bukan berarti tidak adanya kemungkinan untuk sembuh. Tetapi, terdapat dua kemungkinan yang paling buruk. Yang pertama, dapat mengalami kelumpuhan dan kematian. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, Syam dan Aidit melakukan pertemuan di kediaman Aidit. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu yang ada di bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang sudah saya didik optimis dengan apa yang saya sampaikan. Pemuda-pemuda yang sudah terlatih di lubang buaya juga mendukung apa yang kita sampaikan. Tapi saya ragu, apakah benar ajal karena saya dekat dan disampaikan oleh tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu akan datang. Jenderal-jenderal itu akan menyatukan kekuatannya. Saya tidak ingin kalah cepat. Maka dari itu, kumpulkan kekuatan. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan harus bersifat tak terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan ini adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain-lain misalnya. Pemimpin kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari pejabat maju.
yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI mengadakan sidang Politbiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer, pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi Dewan Revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah, dan penentuan tenaga cadangan 2.000 orang, termasuk yang dibor di lubang buaya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam. Antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Letu Pierre Tenden. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan Pasukan Pasupati. Akan dipimpin oleh Letnan Idul Arif, yang tugasnya mengambil para jenderal, hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Kaca. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penundaan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Kijang. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Haryono dipimpin oleh Sarjan Bungkus. Siap. Sasaran untuk Siswondo Parman dipimpin oleh Sarjan Sata. Siap. Sasaran untuk Jenderal Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarjan Sukaryo. Siap. Dan yang untuk menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Kita harus bisa menculik seluruh jenderal itu, hidup ataupun mati. Adik mau ikut Om Piar nggak? Ikut kemana? Ikut ke Semarang. Emang mau apa? Sok, sama Om Piar ulang tahun. Dapat hadiah dong. Iya dong, banyak. Oh sekarang belum dapat hadiah? Oh iya, lupa. Kasih Om Pierre. Sama. Siap pasukan. Siap.
Jenderal, di mana kamu Jenderal? Maria pegang adik aku. Jangan pulang aku. Biar dia. Turunkan senjatamu. Mana Nasution? Saya Nasution. Mana Nasution? Pak Nasution sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Bapak mana, Mbak? Sedang tidur. Mbak, Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati, Nak. Bapak mana, sayang? Lagi bobo. Sebagai urusan pakaian, bilangnya aku. Oke deh. Mbak, ke belakang saja, Mbak. Ada apa ini? Bapak diminta menghadap ke presiden sekarang juga. Sekarang. Kalau gitu, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Tidak aja jangan lupa tuh berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Santai. Cepat, bereskan dia. Permisi. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Mendadak begini? Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani tugas, Jenderal. Perintah siapa?
atasan kami. Siapa itu? Silakan Jenderal, jalan. Apa sebaiknya tidak berpakaian dulu? Tidak usah, Jenderal, jalan. Permisi Jenderal. Ya, ada apa? Karena negara genting, Jenderal, Pak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang. Loh, kenapa ikut? Mana surat perintah? Kok aneh ya, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Iya, itu memang NRP Cakra. Coba telepon Pak Yani, Bu. Telepon sudah saya putus. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta agar Bapak segera menghadap sekarang juga. Dipanggil Presiden. Begitulah perintah dari Presiden, Pak. Malam-malam begini, kamu nggak tahu ini jam berapa? Hampir pagi, Pak. Pagi kamu bilang. Nggak salah dengar kamu. Kami kira tidak, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Baiklah, tunggu sebentar, saya berpakaian dulu. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Pak. Ya, Ada Cakra, Pak. suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar.
Pak. Ibu ini kenapa? Ayo kita bersihkan. Jangan sampai ada yang tahu. Kak. Pak, ada rampok di bawah, Pak. Siapa yang mainkan senjata ini? Anak-anak ya? Nggak tahu. Mana dorongmu? Ampun, Pak. Cepat katakan, di mana dorongmu? Ini mati. Di mana? Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal! Keluar! Cepat turun Jenderal, cepat atau saya ledakan rumah ini. Pak, Ma. Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Cepat, Jenderal! Angkat tanganmu, Jenderal.
ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal? Ayo akui bahwa Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu perih, Jenderal. Sekarang ayo rasakan silat ini. Bicaralah. Ayo, bicaralah, setan. Belum juga. Masih mau tutup mulut? Masih nggak mau bicara juga? Silakan ambil surat perjanjian ini. Atau bisa yang berbicara. Di sini, Pak. Saya yakin sekali di sini tempatnya. Apakah benar kamu? Jangan bohong kamu. Iya, saya yakin sekali di sini para jenderal dikubur. Duduk. Apa tugas kalian? Tugas kami hanya mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta oleh Dewan Jenderal. Itu semua tidak benar. Apa kalian tidak tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana? Coba saja kalian cek sendiri ke sana. Dan kalian juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya tahu betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka adalah sebuah gerakan pemberontakan. Jadi, saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada kepala batalion dan anggota satuan kalian, supaya mereka cepat kembali ke Kostrad. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Jika sampai jam 6 sore masih belum datang ke Kostrad, maka pasukan kalian harus menghadapi pasukan saya.